Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Jadikan majlis ini tempat Engkau buka hati yang tertutup. Engkau cahayai hati yang gelap gulita. Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit. Bahkan Engkau hidupkan hati yang mati. Duhai Allah, pemberi hidayah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, karuniakan kepada kami petunjuk-Mu, ketakwaan, hidup yang terjaga dan terpelihara. Kayakan lahir batin kami ya arhamar rahimin. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah. Berbahagialah bagi yang sambil duduk begini yakin Allah sedang menatap dirinya. Berbahagialah bagi yang sambil duduk begini atau berdiri atau berbaring yakin Allah mendengarkan apapun yang diucapkannya. Tidak ragu-ragu untuk berdoa. Semua kebaikan ada dalam genggaman Allah sepenuhnya. Tidak ada satupun yang lepas dari kekuasaan Allah. Tidak ada yang bisa terjadi sekecil apapun nikmat sampai kepada kita tanpa izin Allah. Tidak ada satupun musibah sehalus apapun yang bisa menimpa kita tanpa izin Allah. Semuanya hanya baru bisa terjadi biiznillah. Maka kita harus terus meminta kepada Allah hal apapun yang baik supaya diberi oleh Allah yang terbaik bagi dunia akhirat kita. Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku karena itulah yang menjaga urusan-urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Perbaikilah duniaku karena itulah tempat penghidupanku. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Perbaikilah akhiratku karena itulah tempat kembaliku. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikanlah umur ini tambahan kebaikan dan wal mauta rohatan li min kulli syarr, dan kematianku istirahatnya diriku dari keburukan-keburukan. Minta hadirin, ingin akhlak baik, Allahumma hdini li ahsanil akhlak, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa menunjukkannya selain Engkau. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Palingkan dari diriku akhlak yang buruk, tidak ada yang dapat memalingkannya selain Engkau.
Jadi apapun minta kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa apabila berdoa. Falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka patuh saja, patuhi apa yang Allah perintahkan dan yakin kepada Allah, kepada janjinya, jaminannya, agar senantiasa dalam kebenaran. Jadi tidak ribet hadirin, minta, patuh, yakin. Masya Allah. Sudah lama kita tidak kajian Al-Hikam. Jadi seperti kawah yang menggelegak ini, nikmat terbesar dalam hidup akan kita bahas. Padahal Ustaz, 107 dan 108 disamakan aja sama-sama ya. Walakinnallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni'matani ma kharaja mawjudun anhuma wala budda likulli mukawwinin minha ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Dua nikmat yang tidak ada sesuatu makhluk yang lepas dari keduanya, yaitu nikmat penciptaan dan nikmat kelanjutan. An'ama 'alaika awalan bil ijad wa thaniyan bitawalil imdad. Pada pertamanya Allah memberikan kepadamu nikmat wujud atau menjadikan. Kemudian yang kedua, melengkapi kebutuhan-kebutuhan wujud yang terus menerus dengan bantuan Allah. Firman-Nya, wasbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Dan Allah lah yang menuangkan kepadamu nikmat lahir dan batin, yang terang dan yang samar, yang terasa dan yang tidak terasa. Kita sering minta nikmat. Tahukah nikmat yang pertama bagi kita apa? Nikmat kita ini ada, diciptakan. Karena kalau kita tidak diciptakan, tidak ada kita ini. Dan kita tidak bisa menciptakan diri, tidak ada. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariatnya ada ibu dan bapak. Kita tidak memilih siapa ibu, tidak memilih siapa bapak. Terima, maaf, tidak boleh komplain. Kalau belum soleh, orang tua belum soleh, maka kita harus jadi orang yang di barisan paling depan, meminta kepada Allah dan berusaha agar orang tua kita jadi orang yang soleh. Kalau orang tuanya belum Islam, kita harus berada di paling depan, yang memohon kepada Allah hidayah untuk orang tua supaya orang tua mengenal Islam. Kita tidak memilih orang tua kita. Terima takdir ini sebaik-baiknya dengan ridho sambil ikhtiar agar orang tua kita diselamatkan dunia wal akhirat. Yang menyelamatkan adalah Allah. Yang memberi hidayah adalah Allah. Kita hanya bisa meminta dan berikhtiar. Nikmat kita diciptakan terserah Allah, di mana saja, lahir bentuk apapun terserah, kulit seperti apa, tingginya bagaimana, lengkap atau tidak, pasti yang terbaik menurut Allah.
Tidak boleh komplain dengan penciptaan ini. Ini udah diperhitungkan secermat mungkin oleh Allah yang Maha Adil. Tidak usah membanding-banding dengan badan orang lain. Beda couplingnya. Barusan melihat sepertinya tidak sengaja, padahal asli Allah yang mengatur. Ada hamba Allah yang tidak ada kaki, tidak ada tangan, dan menjadi motivator terkenal, sudah punya istri dan 4 anak. Dan kita pun tidak tahu nih penciptaan kita ini sampai kapan utuh begini. Benar-benar kita tidak tahu. Ada yang tangan duluan, ada yang kaki duluan, benar? Sebagian usus buntu sudah duluan. Tapi saya lihat ini ada yang sudah duluan. Gigi ya, ha? Banyak yang sudah giginya pulang duluan. Jangan komplain dengan tubuh ini. Jangan komplain jadi tua. Ibu-ibu jangan takut jadi tua. Kenapa? Karena sudah jadi ya. Nikmati jadi tua. Nikmati tumbuh uban ya. Nikmati, semuanya ini pemiliknya adalah Allah. Itu yang pertama, nikmat penciptaan. Baru baik kalau kita ridho dengan apa yang Allah ciptakan. Yang kedua, nikmat besar kedua adalah nikmat pengurusan. Tidak diciptakan dicuekkan, tapi diciptakan dan diurus. Setiap apa? Setiap bulan? Jawab, hadirin, kita sudah sama-sama tahu jawaban. Saya cuman pengen ada yang bantu saja. Setiap apa? Setiap hari? Setiap detik? Ada yang lebih kecil dari detik? Tek, tek, itu detik Pak. Dari tek ke tek itu mengandung ketek, tek, tek, tekan. Demi Allah Pak, Bu, setiap saat kita ini ada dalam pengurusan Allah. Maka nggak usah ribet hidup ini. Allah sudah tahu persis keperluan kita, sudah tahu apa yang kita perlukan, bahkan lebih tahu dari kita sendiri. Dan bukan cuma tahu yang kita perlukan, tapi Allah ngasih yang kita perlukan. Walaupun kita tidak menyadarinya, kita diurus oleh Allah. Jadi jangan rewel, aduh saya lapar ya Allah. Lah yang menciptakan lapar siapa? Coba kalau perut kita lempeng aja, tidak ada laparnya, kan? Itu masalah Pak. Maka jangan suka merasa hidup ini kekurangan karunia. Bisa berbicara aja, duh ya Allah saya lapar, itu karunia. Otak jalan berarti mulut jalan, benar? Rasa jalan. Masya Allah, hadirin sekalian. Jadi aslinya kita ini tidak pernah kekurangan karunia. Yang kurang apa? Jawab, syukur. Memang kita ada beberapa persoalan dalam hidup ini ya, macam-macam lah, tetek bengek yang sudah nikah, persoalan dengan rumah tangga, kadang persoalan uang dikit ditahan oleh Allah ya, kadang ini dipersulit sedikit, cetek dibanding rumitnya persoalan tubuh kita. Bapak kan sudah agak lama ya Pak, 60 tahun. Lama atau sebentar Pak? Makan terus Pak? Makan? Minum? Pernah lihat sumber mata airnya enggak Pak? Enggak tahu, tapi minum terus. Pernah mensterilkan minuman buat Bapak minum? Tidak, tapi steril ya Pak. pH-nya 7 loh Pak. Pernah punya alat pengukur pH? Demi Allah, tiap hari datang. Bapak lebih lama lagi kan? Maaf ya Pak ya. Bagaimana saya bisa tahu coba?
Karena tadi udah nanya hadirin. Sederhana. Apa yang kurang Pak dari Allah Pak? 66 tahun. Dijawab. Ada yang kurang tidak dari Allah? Tidak ada. Setiap saat tidak ada yang kurang. Yang kurang ya cuman kita aja. Kurang syukur. Sibuk mikirkan yang tidak ada. Sibuk cemas dengan yang kita sendiri nggak tahu itu manfaat atau tidak. Jangan risau hadirin. Cemas dengan yang belum terjadi, dan huzn, sedih dengan yang tidak terjadi, itu tidak baik. Ada selewat tidak apa-apa, tapi terus menerus dalam keadaan cemas terhadap yang belum terjadi, itu berarti kurang yakin ada Allah yang ngurus. Kenapa kita sedih dengan yang sudah terjadi? Tidak bisa mundur. Saya tidak bisa mundur. Jangankan ke zaman SMA, walaupun kita paksakan pakai seragam SMA ya, misal kita nih Pak yang bertiga yang kepala 6 ini, memang dulu kita lucu pakai seragam SMA, tapi kalau sekarang dipakai lagi bagaimana Bu? Lebih lucu. Jangankan mundur ke yang lalu, mundur ke sholat asar barusan aja enggak bisa. Jadi sedih berlarut-larut itu tipu daya setan Pak. Ada sedih yang wajar. Rasulullah juga SAW pernah menangis ketika putranya meninggal. Itu bukan tidak ridho, itu kasih sayang, tapi tidak berkelanjutan. Allah yang menciptakan sedih juga, tapi bukan untuk diperbudak oleh kesedihan. Nah hadirin sekalian, ini penting sekali ya. Jadi sampai kapan kita diurus oleh Allah? Tolong jawab. Sampai kapan? Nggak jelas begini nih hadirin. Kira-kira ini kan sebagian di Darut Tauhid sudah hampir memasuki pensiun nih. Sebagian ada ya. Ada yang cemas menghadapi pensiun. Kira-kira pensiunan diurus tidak oleh Allah? Maaf ya Pak, jangan tersinggung. Ibu-ibu pensiunan bukan diurus tidak oleh Allah? Diurus Pak. Diurus. Kang Ato lahir kaki terbatas, tangan sulit bergerak, jalan tidak bisa. Kirim istrinya oleh Allah, nikah dengan Mbak Kustina. Punya anak 2, diurus, ibunya meninggal, ada yang ngurus. Allah yang menciptakan, Allah yang ngurus sampai waktunya meninggal. Jadi jangan risau hadirin, kita pasti ada rezekinya sampai kita meninggal. Bagaimana mungkin Allah nggak ngasih rezeki kalau kita belum meninggal ya? Halo? Kita belum waktunya meninggal, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, berarti meninggal ya kan? Jadi sampai kapan kira-kira di dunia ini kita diurus oleh Allah? Sampai meninggal. Kalau mau stres, yang paling tepat stres itu waktu kita bayi Pak. Pas brojol ke dunia, saya nggak tahu apa-apa nih, saya belum sekolah, gimana rezeki saya? Beres. Syariatnya ya, ketika kita brojol jadi orang, Allah memberikan insting. Allah tuh yang ngajarin, karena ibu bapak dan dokter tidak ngajarin nangis. Apakah ketika bayi lahir, bapak langsung ngajarin nangis, ibu, suster, dokter, nggak ada yang ngajarin. Alangkah horornya Pak, kalau bayi lahir dokter yang menangis. Dari mana itu bayi pelajaran nangis? Itu adalah insting yang Allah ciptakan agar bisa menginformasikan sesuatu. Nggak ada pelatihan di dalam rahim tuh Pak, ibu memperdengarkan itu kursus nangis ya, nggak ada. Lalu meningkat, Allah kasih hidayah tingkat kedua, yaitu panca indera.
mulai melihat, mendengar, Masya Allah, itu ada rezekinya semua. Jangankan, maaf ya, jangankan sudah jadi bayi, pertemuan sel telur dengan sel sperma itu perlu energi ketika sel sperma masuk ke sel telur itu. Jauh sebelum ada jantung, ada otak, udah ada rezeki kita tuh Pak. Sudah ada. Berbelahnya sel itu ada rezeki. Sebelum ada plasenta ya, yang mengalirkan rezeki dengan tingkatan yang lebih bagus. Maaf cerita ini supaya kita tidak takut ngadepin masa depan. Karena salah satu cara kita yakin terhadap yang akan datang jaminan Allah adalah mengingat apa yang sudah Allah jamin pada diri kita. Kan banyak orang cemas ke depannya, padahal kalau kita ingat apa yang sudah Allah lakukan kepada kita, maka enggak cemas lagi. Ya saya 60 masuk 62 tahun hidup ini, terus mau gimana cemas? Ya sekian puluh tahun di luar yang terbayang yang Allah berikan itu Pak. Masya Allah. Baru tadi minum ginseng. Itu ginsengnya di Cina hadirin. Ngambil ke Cinanya sama siapa? Masuk tuh ke gelas. Demi Allah terjadi seperti itu. Nah, di rahim beres, tiap berbelah sel beres itu, tanpa ibu mengerti, bapak juga tanpa merendahkan orang tua ya, tidak tahu proses detail yang terjadi. Dan itu setiap saat tuh hadirin, terjadinya pertumbuhan di rahim itu tidak seminggu sekali, enggak. Tiap saat terjadi. Menyusun dengan tepat bagian sel kuku, bagian sel alis, bagian otak, bagian tulang. Gimana itu? Gimana mempersiapkan rambut bayi? Apa makan rambutan? Bu, Pak, kita belum makan rambutan. Telan rambut. Jantung bayi, apakah makan jantung pisang? Jangan dikunyah Bu. Tulang berbagi dengan kucing, jangan dihabisin kucing. Demi Allah beres 9 bulan. Kenapa semuanya kompak? Nggak sampai ada yang 12 bulan gitu. Diatur oleh Allah pas waktunya. Keluar ke bumi, nangis. Langsung Allah siapkan air susu ibu. Dari air susu ibu tumbuh itu. Jadi besar bayi itu luar biasa. Gimana itu? Ada yang ibunya tidak mengeluarkan air susu pada melahirkan. Bagaimana? Apa Pak? Disusui. Sapi Bapak ya. Sapi. Sapinya di Selandia Baru, bayinya di Lembang atau bayinya di sini. Demi Allah nyamperin tuh Pak. Diperah oleh siapa, dibawa pakai kontainer kapal laut, bawa ke pelabuhan, bawa ke supermarket, grosir, dibawa ke minimarket, dibawa ke dapur. Nih perjalanan rezeki nih. Masukin ke botol, bayi tidak bisa masukin ke botol. Kocek, cep, masuk tuh. Kenapa manusia tidak boleh menikah dengan sapi? Jawab. Ketinggian atau saudara sepersusuan. Karena beda jenis. Ini nih kalau kepintaran tuh begini ya, saudara sepersusuan. Yang menarik kenapa itu bayi manusia dikasih air susu sapi tidak bertanduk Pak. Harusnya kan ini pada menyot di sini 2 terus ada ekor. Sedangkan saudara sepersusuannya luar biasa. Itu menakjubkan. Terutama sesudah ngobrol dengan Ustadz siapa yang di Selandia Baru tuh, Ustadz Reza. Kan ada banyak sapi perah. Ini sebanyak ini
dikemanakan air susunya? Jawabannya sederhana, diekspor. Ini otak ini langsung membayangkan, ya Allah, itu di ujung selatan tuh, Selandia Baru di paling selatan, sapinya di sana, nyebrang kemana-mana tuh rezeki untuk jadi air susu yang diminum bayi di mana-mana. Luar biasa, itu bayi Pak, udah segitu jauhnya rezeki. Sudah makan belum? Coba ini, sudah makan belum? Hah? Sudah. Saya tidaknya puasa atau tidak, sudah makan belum? Atau rumit amat? Yang nanyanya udah tahu, udah makan ditanya kali, ya udah saya salah. Sudah tuh Pak, jangan kayak pelatihan itu kepemimpinan waktu itu. Pada zuhur ditanya sudah makan belum Bapak? Belum Pada maghrib ditanya sudah makan belum? Belum. Besok pada subuh ditanya sudah makan belum? Belum. 3 hari pelatihan tidak makan. Aneh, saya tidak nanya makan pagi, tidak makan siang. Sudah makan belum? Nah gitu, atau sederhana. Jangan yang belum dimakan. Saya sebetulnya yang salah nanyanya ya. Lihat tadi makanan ketemu kita Pak. Ini penting sekali ya, walau diulang-ulang, supaya ketika makan itu iman kita nambah, bukan timbangan yang nambah. Makan, lihat nasinya, dari mana ini nasi Tidak kelacak terus dari sawah, mungkin di Cianjur, di Ketama, jauh-jauh masuk di piring. Garam dari mana? Pantai Madura masuk di piring kita. Belum lagi ikan, telur dari mana? Tetangga kan, pulangin ya itu. Apalagi sambal, makanan termewah di dunia. Terasinya dari udang, udangnya samudra mana, jeruknya dari gunung mana, macam-macam. Ngumpul 1 sendok sambal tuh dahsyat Pak. Ini saya cerita bukan main-main, tapi beneran itu Allah mengumpulkan aneka nikmat kepada kita. Itu pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kita ingat ke Allah? Ini sambalnya kurang pedas, ini level 2 nih. Kalau kau ingat level, bukan ingat Allah. Makan itu adegan ternikmat untuk zikrullah hadirin. Lihat makannya, lihat lidah bisa mengucap rasa, itu pun nikmat. Bagaimana kalau beda dengan yang lain? Di yang lain asin, di Bapak asam, bisa ruwet benar. Masya Allah, kemarin aja dihilangkan rasa oleh COVID. Allah takdirkan kemarin penciuman hilang sebentar, udah beda tuh makanan tuh, nggak ada rasa, betul? Benar, saya kan coviders, mantan COVID, udah tahu Pak rasanya makan rata kayak gitu. Nah sekarang diberi kesempatan lagi menikmati, ingat Allah. Jadi setiap saat kita ini melimpah karunia Allah. Kalau bisa fokus saja kita memikirkan karunia Allah, menafakuri dan mensyukurinya, udah beda hidup ini Pak. Beda, yakin beda. Kita kan menderita, cemas dengan yang belum ada, sibuk diperbudak keinginan, takut berkurang rezeki yang ada, stres. Ini biasa aja. Kalau waktunya berkurang ya nggak apa-apa. Waktunya lagi nggak ada ya yang sabarlah. Tidak harus ikhtiar itu langsung wujud. Ikhtiar dengan datangnya pemberian Allah itu tidak harus selalu sama-sama. Ikhtiar kan ibadah. Datang terserah Allah kapan waktunya, bagaimana bentuknya. Fokus saja kita, syukur, ibadah. Beda Pak, nikmat Pak.
nikmat. Rumah yang tadinya kecil kalau pakai syukur jadi besar? Tidak. Tidak. Tetap segede gitu. Tapi jadi lega di hati kita. Coba HP-nya bagus atau tidak? Jawab. Kepaksa ya. Takut disebut kurang syukur. HP itu kan jadi jelek karena memang jelek HP-nya. Kurang syukur, Pak. Makanya kalau hidup ini ingin bahagia, terus saja menafakuri apa yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah tahu ini hamba lagi bersyukur. Allah mendengar ketika alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam, ala nikmatil ukhuwah, ya, banyak nikmat yang Allah berikan. Dan kalau kita alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, ingat telinga mendengar suara saja itu harusnya alhamdulillah. Boleh saya cerita sedikit? Cerita apa? Ini hanya cerita ya, tapi hikmah. Ada tuan tanah yang membeli tanah segitu banyak, jengkel tiap hari. Kenapa? Karena ada satu kapling kecil rumah tanah dan rumah gubuk tidak mau dijual. Sekelilingnya sudah dia beli. Tiap hari tuan tanah ini enek, uring-uringan, marah. Karena apa? Mikirkan rumah tanah yang belum dibeli. Akhirnya ingin tahu ini siapa sih penghuni rumah ini. Ketika dilihat pagi-pagi sedang selesai sholat, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah ya arhamar rahimin, sambil berlinang air mata. Ini si orang kaya ini lihat itu langsung terenyuh. Aduh, ini si bapak kelihatan bahagia sekali, bersyukur ini. Lah saya udah segala ada, malah pusing tiap hari. Akhirnya pulang. Bu, saya dapat hikmah besar lihat si bapak itu. Sepertinya bapak itu hidupnya tenang dan bahagia karena sibuk bersyukur. Lah saya stres tiap hari, mikirkan yang tidak ada. Alhamdulillah sadar si bapak. Iya, bapak tuh hidupnya heboh terus, stres terus, mikirin yang belum ada. Belikan Pak rumah banyak, kasih rumah yang bagus, pindah ke rumah, suruh ibadah aja bapak itu. Udah nggak usah mikirin beli rumah itu. Bapak sudah dibuka hatinya lewat beliau. Balik lagi tuh si bos, tok tok tok, alhamdulillah ya Allah. Dengar tok tok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab tapi alhamdulillah dulu. Pak, ini saya ada tamu bertamu. Alhamdulillah. Ayo alhamdulillah. Lihat dong Pak ke saya. Alhamdulillah. Ini teh alhamdulillah terus. Kenapa? Ketika diketok pintu, saya bersyukur telinga masih bisa mendengar. Ketika ada yang mengucapkan salam, saya bersyukur ada yang mendoakan keselamatan. Ketika Bapak lihat saya bersyukur saya bisa lihat Bapak. Masya Allah, aduh Pak, saya benar-benar berterima kasih, kata si bos ini. Bapak sudah membuka mata hati saya untuk bersyukur. Pak, saya mohon Bapak nggak usah pikirkan jual tanah rumah ini, tapi Bapak kalau mau saya siapkan rumah yang layak, yang Bapak bisa ibadah enak di sana. Langsung diam. Pergi sana. Loh,
Kenapa? Saya niatnya baik. Rumah sebesar ini saja saya sudah susah mensyukurinya, apalagi saya diberi rumah yang lebih dari ini. Gitu Pak, beda pisan dengan kita ya. Dengar cerita ini saya sudah tahu pikiran Pak. Aduh, coba si bos datang ke saya ya enggak? Ya kan? Kita mengharap-harap, cuman cerita aja kita pengen ada di cerita itu. Coba boleh saya cerita satu lagi? Tapi ini udah pada dengar santri, udah dengar belum? So tahu. Udah, Ustadz kan udah dengar, ceritain tentang raja. Ini kan banyak santri baru ya. Raja ini biasa bagian stres. Padahal istana megah, harta melimpah, bukan bidadari, istri raja itu siapa? Istrinya ya, permaisuri. Jadi sekarang kalau membayangkan raja dan ratu tuh yang kebayang Raja Charles dan istrinya. Sudah nggak usah dipaksakan ya. Gak boleh ngetawain orang. Terus nanya ke penasehat, kenapa hidup saya kok tidak bisa tenang? Bala tentara banyak yang jaga hebat-hebat, singgasana indah, wah segala ada. Tapi saya lihat dari istana itu, lihat itu tukang kebon, aduh kayaknya enak, tidur di bawah pohon nyenyak, makan hanya sesuatu dibekelin istrinya terasa nikmat. Kenapa bisa begitu dia? Lihat tuh lagi tidurnya dari pohon nyenyak, saya di kasur tidak tidur-tidur. Oh Paduka, itu rumusnya adalah 99 keping emas. Apa maksudnya? Coba Paduka kirim ke sana. Dikirimlah 99 keping emas, dimasukkan ke dalam kotak, ditulis di atasnya 100. Kasihkan ke sana. Waduh, itu bahagianya tiada tara. Jangankan sebanyak itu, satu aja belum lihat. Wah, luar biasa, saking gembira seisi rumah tuh. Hitung Pak, hitung, dihitung. Tuh, 2, 10, 90, 91, 99, 99. Hah? Berhenti tuh. Kok 99? Ulangi lagi, dihitung lagi. Akhirnya enggak ada nih, kurang satu. Cari, mulailah malam-malam semua cari seisi rumah. Keluar, jangan-jangan jatuh di jalan, pakai obor, malam-malam nyari sampai ke gerbang kerajaan, balik lagi. Raja tidak tahu. Besoknya raja pengen tahu yang dikasih emas itu seperti apa. Pas dilihat memle, jadi kayak yang stres. Kenapa jadi begini? Iya Paduka, dia sibuk dengan satu yang tidak ada daripada sibuk mensyukuri yang segitu banyak. Persis seperti Paduka sibuk dengan yang tidak ada, bukan sibuk mensyukuri yang ada. Jelas Paduka? Paduki? Ya sudah, segitu aja. Nah, tenanglah ngadepin hidup mah. Ya. Surat Al-Hujurat ayat 8, mantep nih. Siapa yang suaranya indah? Walakin Allah abab. Maaf. Penting ini supaya kita tidak ujub. Ayo. Surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن
اختلفتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Alhamdulillah. Ini dari walakin Allah hababa ilaikumul iman dan walakin Allah, iya. Kalau diterjemahkan dari awal, dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu mencintai keimanan, cinta pada keimanan, dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah yang mengikuti jalan yang lurus. Wallahu alimun hakim, dan sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Oh, ini fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Itu semua nikmat dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kita diberi nikmat yang lebih besar dari tadi hanya insting, indera, kemudian akal, baru iman. Ini semua dari Allah, hadirin. Kita bisa begini dari Allah. Tidak boleh kita ngaku-ngaku ini karena jerih payah saya, ini karena perjuangan. Enggak. Kita bisa Islam karena Allah memberi hidayah. Kita bisa yakin karena Allah memberikan keyakinan. Kita harus menghilangkan semua ini dari kita, walaupun kita ikhtiar. Ikhtiar itu amal soleh, tapi yang membagikan nikmat adalah Allah. Maka udahlah, minta ke Allah apapun, ya. Sebelum bicara dengan siapapun, minta dulu ke pemilik segalanya. Hal apapun minta. Ya, sebelum bicara dengan pembeli atau penjual, misal kita mau beli, minta ke Allah dulu supaya dimudahkan. Kita sebagai penjual, minta ke Allah supaya pembelinya barokah. Suami ada keperluan ke istri, bilang dulu ke Allah, karena istri dibulak-balik hatinya oleh Allah. Begitu sebaliknya, anak mau bicara dengan orang tua, minta dulu ke Allah. Mau ketemu dosen, minta dulu ke Allah. Allah penguasa takdir. Mau ketemu atasan, bicara dulu kepada Allah yang membulak-balik hati. Beda, hadirin, kalau semua minta ke Allah dulu tuh lebih tenang, karena kita yakin Allah yang menentukan. Mau pinjam uang, tadi itu ada seorang hamba Allah, dia tidak cerita mau pinjam uang, hanya minta didoakan saja. Saya sedang terlilit hutang, mohon didoakan supaya Allah memberi jalan. Seketika itu juga ada yang ngebayarin. Ya Allah tahu ini strategi atau bukan, ya. Tetapi Allah lah yang ngebulak-balik hati. Terima kasih hadirin sekalian. Ada pertanyaan? Cukup ya. Ingat baik-baik, minta kepada Allah sebelum bicara kepada siapapun, karena Allah lah pemilik segala-galanya, penentu segala-galanya, dan Allah lah yang maha tahu apapun yang terbaik bagi kita. Baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Kalau rapat-rapat, tenang saja, jangan emosional, karena nanti yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anak sekolah di mana ya? Mendingan di sini, di sana, padahal nikah juga belum. Gimana ya? Ada juga yang hampir bertengkar gara-gara membicara masalah kematian. Nanti papi kalau meninggal mau dikubur di sini, mami mau di mana? Mami mau
sini dekat kuburan saya. Marah, padahal belum meninggal dua-duanya. Jangan suka bertengkar. Mas, waktu ceramah di Subang ini ada tambahan, ada suami istri tidak bisa menghindari pisah karena terus bertengkar. Akhirnya anaknya mediasi, Pak, karena ini masih muda, kata anak kecilnya, Pak ayolah balik. Akhirnya suaminya datang, Bu, saya minta maaf, sayalah yang salah sehingga rumah tangga jadi begini. Terus kata istrinya, sebetulnya saya yang salah sebagai istri, kurang menghormati suami, tapi saya sebagai suami yang harusnya mendidik saya dong Pak. Akhirnya nggak jadi rujuknya, bertengkar lagi hanya karena ngaku dirinya salah. Untung ini hanya cerita saja. Astagfirullahaladzim. Artinya orang kalau tidak bisa menahan emosinya, maka masalahnya jadi besar. Terima kasih hadirin sekalian, sudah jam 4:30, mudah-mudahan ada hikmah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Duhai Allah, karuniakan kepada kami hati yang yakin padamu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Jadikan hati ini setiap saat ingat padamu. Jangan biarkan hati ini berpaling darimu ya Allah. Jangan biarkan hati kami berharap dari selainmu. Jangan biarkan hati ini bersandar dari siapapun selain hanya kepadamu. Jangan biarkan ada di hati ini cinta yang menggebu selain cinta padamu ya Allah. Dan jangan biarkan ada kerinduan yang selalu membara selain rindu ingin berjumpa denganmu ya Allah. Tampakkanlah dunia ini seperti engkau tampakkan kepada Rasulmu, kepada para kekasihmu. Jangan biarkan kami silau dan terpesona oleh dunia ini. Titipkan kepada kami dunia yang membuat kami bisa pulang kepadamu, yang membuat hidup kami bisa bahagia bersamamu. Ya Allah, golongkan kami menjadi ahli syukur yang setiap saat selalu bersyukur atas limpahan nikmat-Mu yang tiada bertepi ini. Golongkan kami menjadi ahli sabar yang selalu yakin berbaik sangka kepadamu dengan apapun yang Kau takdirkan. Jadikan kami menjadi orang yang selalu ridho dengan segala ketentuan-Mu ya Allah, karena pasti Engkau memberikan yang terbaik. Ya Allah, jangan biarkan kami betah di dunia ini. Buatlah hati kami selalu rindu kepadamu ya Allah. Jadikan hari-hari yang tersisa dari hidup ini seluruhnya hanya untuk-Mu ya Allah, hanya karena-Mu, hanya agar bisa pulang, bisa berjumpa dengan-Mu. Ya Allah, jadikan kami menjadi bukti indahnya agama-Mu. Hadirkan kebaikan dimanapun kami ada. Mampukan kami mencegah kemungkaran dimanapun kami berada. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balik hati, tsabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati ini dalam agama-Mu ya Allah.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan cabut hidayah ini, jangan cabut hidayah ini. Istiqomahkan kami ya Allah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Wa na'udzubika min su'il khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.